Oke, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Wait, wait. Sudah terlihat? Oke. Jalan ya slide-nya ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Suryaanggono dengan NIM 14014213323. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan wawancara wirausahawan baru dan studi literatur wirausahawan yang terkenal. Yang pertama yaitu wirausahawan baru. Wirausahawan ini dalam nama Mafaza Aulia Farda. Mafaza Aulia Farda atau bisa dipanggil dengan Farda merupakan mahasiswa UIN Wali Songo semester 3 dan merupakan owner Pancong Lumer. Memulai usaha berjualan kue pancong dari adanya rasa simpati dan motivasi dari temannya yang merupakan seorang mahasiswa juga dari luar kota atau eh, seorang mahasiswa seorang mahasiswa rantauan. Cara mulai usaha baru milik Mas Farda yaitu berawal dari kegiatan nongkrong dan ngopi dengan teman eh, dan sebagainya dengan konsep yang berasal dari arahan teman melihat adanya terobosan dari UMKM Semarang yang kini sedang melejit. Memulai usaha karena tidak mau bekerja dengan orang lain dan di bawah tekanan. Mas Warda mengambil pancong karena pancong ini dirasa masih asing di Semarang dan jajanan kue pancong ini masih belum ada yang berjualan di area Ngalian. Eh, Kue pancong ini dijual dengan menggunakan outlet gerobak yang membuat beda dengan yang lain. Mungkin ada satu dua, tapi di Semarang, tapi tidak di area Ngalian. Dan konsepnya itu masih masih kayak burjo, bukan outlet gerobak. Jadi Mas Warda mengambil inisiatif dengan membuka outlet dengan model gerobak di area Ngalian. Untuk strategi pemasaran Mas Warda yaitu dengan berjualan di dekat area kampus dengan gerobak. Karena target market dekat kampus karena yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa 70 sampai 80% mahasiswa UIN didominasi oleh cewek. Dan cewek itu kita kenal bahwa yang namanya street food pasti suka. Nah, oleh karena itu Mas Warda membuat terobosan untuk membuka outlet dekat kampus UIN Wali Songo. Dan yang kedua, target marketnya untuk memudahkan para mahasiswa, anak kos, anak pondok yang jarak tempat tinggalnya jauh dari tempat untuk jajan agar bisa memudahkan mereka untuk jajan. Dan yang kedua, strategi pemasarannya yaitu lewat platform TikTok dan Instagram dengan memposting
poster, video terkait dengan barang dagangan yang ia jual, dan juga pembeli-pembeli yang berasal dari mahasiswa. Terus dalam berjualan terdapat varian kue pancong. Kue pancong yang dijual terdapat dua varian, yaitu original dan pandan. Serta terdapat topping-topping yang beraneka ragam untuk membuat rasa kue pancong lebih unik dan beda dari yang lain. Untuk omset yang diperoleh pada saat opening bisa mencapai 800.000 lebih dengan membawa adonan sekitar 6 kg. Dan untuk omset per hari saat ini dengan membawa adonan sekitar 4 kg bisa memperoleh sekitar 600 sampai 700 ribu, dan itu masih pendapatan kotor. Untuk kendala dalam mulai usaha yang pertama yaitu tidak memadainya tempat karena berada di tepi jalan, dan karena di tepi jalan tempatnya itu agak kurang leluasa untuk dijadikan tempat untuk makan di tempat. Yang kedua, saat hujan sulit melayani pembeli karena takutnya kue yang dibuat tercampur dengan air hujan, dan yang ketiga terpaksa tutup kalau hujan deras. Saran untuk mahasiswa dalam mulai suatu usaha yaitu dalam atau untuk mulai usaha baru harus memiliki mental, niat, dan konsep yang kuat. Dan apabila sudah yakin dengan konsepsi yang diambil, maka bisa langsung dilakukan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu bisa berpikir kritis, tapi agak sulit untuk melakukan tindakan dari pemikiran yang mereka lakukan. Sebuah kata motivasi dari Mas Wardah, jangan takut ambil resiko karena dari resiko itu kita punya banyak pengalaman yang berharga. Berikut adalah bukti wawancara yang saya lakukan. Untuk info lebih lanjut terkait usaha dari Mas Wardah, bisa melihat di IG-nya @Mr. Pamer, R-nya 2. Kemudian yang kedua yaitu wirausahawan nasional atau wirausahawan yang sukses, yaitu Aditya Kaisariko, atau seperti yang kita ketahui yaitu owner dari Aero Street. Aditya Kaisariko dengan panggilan akrab Riko merupakan seorang pengusaha kelahiran Klaten dengan tahun kelahiran 1988 dan merupakan seorang owner dari Aero Street. Riko merupakan anak seorang pegawai pabrik dan sudah memulai berbagai bisnis sejak masih kecil, baik itu bisnis berbagai barang dari buku, kaos kaki, kaos, stiker, dan lain sebagainya. Eh, Kemampuan bisnis beliau menurun dari kedua orang tuanya yang merupakan seorang pekerja distributor dalam sebuah perusahaan. Cara mulai usaha yaitu Riko atau Aditya Kaisariko memulai usaha sepatu Aero Street setelah ia sukses berjualan sepatu New Era, ATT, dan Swallow dari turunan bisnis dari keluarganya. Kemudian ia berpikir untuk membuat sebuah sepatu dengan merek baru buatannya sendiri. Oleh karena itu, dia sembari berkeliling 27 provinsi selama sekitar 2 minggu, dan dengan disambi dengan menanyakan pendapat kepada seluruh distributornya yang ada di seluruh provinsi mengenai sepatu buatannya. Tidak hanya itu,
Ia juga pergi ke Cina bersama sepupunya untuk belajar membuat sepatu dengan menghabiskan dana sekitar 10 sampai 20 juta untuk dana dalam belajar membuat sepatu. Artinya Kaisar Rico memulai bisnis sepatu pada 2013. Berawal dari menjual sepatu sekolah yang didistribusikan secara luring dari toko ke toko. Kemudian karena dia melihat sebuah sepatu masih menjadi kebutuhan sekunder masyarakat, dia pun mengambil inisiatif untuk membuat sepatu yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan pelajar, pegawai, pabrik, dan orang dewasa. Kemudian Rico yang awalnya hanya menjual sepatu secara konvensional karena adanya seperti yang kita tahu adanya pandemi selama kurang lebih 2 tahun, ia beralih menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, JDID, dan Lazada pada tahun 2019, dan semenjak itu produk Aerostreet melonjak sangat pesat dan juga untuk pada saat ini sedang proses untuk menuju pasar global. Untuk eksistensi Aerostreet itu, Aerostreet semakin berkembang di samping harganya yang terjangkau oleh semua kalangan baik dari pelajar sampai orang dewasa. Aerostreet juga menjual produk selain sepatu seperti celana chinos, kemeja, jaket, dan produk fashion lainnya. Kemudian untuk strategi pemasaran beliau yaitu yang pertama beriklan di media sosial dengan gencar, seperti dengan melakukan live IG seperti yang kita ketahui bahwa setiap ada event atau ada promo pasti ada live IG untuk seperti promo produk ini didiskon berapa, dijual harga berapa gitu. Dan juga menggunakan platform-platform e-commerce yang lain. Kemudian yaitu berkolaborasi dengan brand dan tokoh ternama seperti apa untuk yang pernah berkolaborasi seperti dengan brand Teh Poci, Le Mineral, Proma, Bon Cabe, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu menjual produk dengan harga yang terjangkau. Eh, Strategi ini merupakan strategi yang sangat eh, mendorong usaha beliau karena dengan barang yang berkualitas seperti itu dengan dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Dan yaitu menjual aneka produk fashion yang sedang tren pada masanya, dan yang terakhir melakukan subsidi silang. Subsidi silang ini dilakukan untuk mm, memperoleh keuntungan dari penjualan dengan harga terjangkau tersebut. Untuk cabang Aerostreet ya itu berada yang merupakan usaha konvensional, memiliki cabang pemasaran di daerah Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Itu untuk usaha konvensional yang dulu, tapi sekarang untuk usaha yang sudah menggunakan platform daring, platform e-commerce, berpusat di pabriknya yaitu di Klaten. Untuk omsetnya dengan perharinya bisa menghasilkan produk sepatu sekitar 9.000 pasang, di mana setiap pasangannya dibanderol dengan harga rata-rata semua sepatu dijual dengan harga 99.000. Maka dapat dikira bahwa omset perharinya sekitar 900 juta dan itu terus meningkat setiap harinya. Kemudian kendala dalam usaha itu yang pertama persaingan dengan brand-brand sepatu lokal yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini usaha sepatu lokal sangat melonjak naik karena adanya brand-brand dan juga harga yang tergolong terjangkau untuk untuk kantung pelajar maupun orang dewasa.
Yang kedua yaitu desain sepatu yang awalnya hanya untuk siswa sekolah karena sepatu siswa sekolah itu hanya terlalu monoton desainnya itu saja sehingga penjualannya tidak terlalu laris. Yang ketiga adanya pandemi membuat omset menjadi turun. Pandemi selama 2 tahun membuat usaha Aditya Kesariko menjadi turun dan membuat ia memutuskan untuk menggunakan platform e-commerce untuk membackup kerugian yang telah ada selama 2 tahun tersebut tanpa untuk membuat pegawainya dipecat. Kemudian berikut ini merupakan produk dari Air Street. Yang pertama yaitu bisa kita ketahui bahwa ini kolaborasi dengan Teh Tongji, yang ini kolaborasi dengan Promah, dengan Le Mineral, dan brand-brand yang lain, dan dengan Bon Cabe, dan yang paling menghebohkan yaitu berkolaborasi dengan Swallow. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu janji